Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Juli 2023 merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titik, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, puji syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik, pemurah dan penyayang. Bapa yang selalu melindungi, menjaga dan mendampingi kami. Pada hari ini, kembali kami menghadap-Mu dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon rahmat, hikmat dan wahyu untuk memahami firman-Mu hari ini. Tuntun dan bimbing agar kami tidak salah melangkah dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, bertahtalah dalam diri kami, urapi hati dan pikiran kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah bab 44 ayat 1 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tenteram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaat mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka kandung dari langit. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Tuhan memberi mereka kandung dari langit. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya.
dunia. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Menghormati orang tua dengan pengampunan yang tulus. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Membahas tema ini menjadi satu PR tersendiri bagi kebanyakan kita, termasuk saya sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Peraturan ini menjadi peraturan universal karena diakui oleh semua bangsa di belahan bumi manapun. Namun ketika beranjak memasuki masa remaja, sifat pemberontak terhadap orang tua mulai muncul. Sisi keakuan mulai menjerit untuk didengarkan, sehingga tak jarang terjadi selisih pendapat, pertengkaran antara anak dengan orang tua. Selanjutnya memasuki masa dewasa ketika kita sudah mulai mandiri dan memiliki keluarga tersendiri, ternyata hukum Taurat, hormatilah orang tuamu, itu masih menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan seutuhnya.
Mengapa saya tekankan kata menghormati seutuhnya di sini? Karena kita sudah pasti menghormati orang tua kita. Namun seringnya perbedaan pendapat dan perselisihan kerap mewarnai interaksi anak dan orang tua. Di satu sisi, ada kelemahan orang tua sebagai manusia yang mungkin tidak sengaja menyebabkan sakit hati pada anak. Di lain sisi, ada kelemahan anak sebagai manusia yang belum bisa sembuh dari sakit hati dan sedang berusaha tetap menghormati orang tua dengan segala gejala penuaan yang pasti dialami semua orang, seperti mulai sakit-sakitan, semakin rewel dan bawel, pikun dan tidak mau mengalah. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyur, para nenek moyang kita menurut urut-urutannya. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Hari ini, gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Gereja menaruh hormat dan menempatkan mereka sebagai orang kudus dan penting yang turut ambil bagian dalam sejarah keselamatan manusia di dunia. Mereka melahirkan dan mendidik Perawan Maria dengan baik dan tekun. Perawan Maria tumbuh dalam kesalehannya, menjadi sosok yang rendah hati dan sangat percaya serta mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Keputusannya untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah menjadi salah satu titik penting bagi keselamatan manusia. Karena sikapnya, Yesus bisa hadir di dunia ini sebagai juru selamat. Kehadiran Perawan Maria dengan sikap salehnya tidak terlepas dari pola asuh orang tua yang baik dan saleh. Santo Yoakim dan Santa Ana telah melakukan tugasnya dengan mulia dan baik. Saudara-saudari dalam Kristus, mungkin jarang sekali dari kita yang memiliki orang tua seperti Santo Yoakim dan Santa Ana. Bahkan mungkin ada orang tua yang kurang tepat dalam mendidik anak-anaknya. Namun, peran mereka sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka menghadirkan kita di dunia ini, dan kehadiran kita saat ini tidak lepas dari kesediaan mereka untuk melahirkan kita. Mungkin banyak dari kita yang masih terluka karena sikap orang tuanya. Namun, sampai kapan kita akan menyimpan luka yang mungkin sudah menjadi borok dalam hati kita? Bahkan mungkin orang tua kita yang sudah menua dengan segala kelemahannya pun tidak ingat dan sadar pernah melakukan itu. Mari kita ingat kebaikan mereka dalam hidup kita. Mari kita tutup lembaran lama dan goreskan tinta di lembaran baru dengan segala kebaikan yang dilakukan orang tua kita. Saudara-saudari terkasih, jika Anda masih sulit untuk memulihkan hati Anda, datang dan persembahkan hati Anda kepada Kristus untuk mohon kesembuhan darinya. Percayalah, Yesus pasti akan menyembuhkan asal kita membuka pintu hati bagi campur tangannya untuk mengobati kita. Hingga pada akhirnya kita bisa menghormati orang tua kita, berdoa dan mengampuni mereka, bukan karena semata-mata hal tersebut adalah bagian dari 10 perintah Allah, namun karena kita sudah dengan tulus hati mengasihi mereka, mencintai dan mau memaafkan mereka. Sebelum terlambat, mari kita lakukan bagian kita untuk mengasihi orang tua, lalu kita pandang wajah Yesus di salib dan lembutkan hati
untuk bersegera membalas kasih Allah Bapa kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Yesus yang manis, terima kasih atas pengorbananmu. Kami yang masih mengembara di dunia ini sangat membutuhkan kekuatan darimu untuk mengalahkan segala kelemahan dan dosa. Terutama, beri kami hati yang penuh kasih dan mau mengampuni orang tua yang pernah menyakiti kami. Yesus, bantu kami, karena kami tidak mau menjadi anak durhaka yang tidak ingat akan kebaikan Allah Bapa. Bantu dan tuntun kami untuk memilih tiap langkah yang harus ditempuh, agar langkah itu selalu berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.